Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama tentunya bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini kita masih diberi hidup, diberikan kesempatan sehingga masuk bulan Allah, ya, Syahrullah. Jadi Muharram ini disebut oleh Nabi sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Setiap kata yang diidhofahkan atau disandarkan kepada Allah itu mengandung kemuliaan. Maka sebagaimana dibilang tadi Ustaz Salman, ini adalah bulan yang dipilih Allah. Allah yakhluqu wa yakhtar. Allah yang menciptakan dan hak Allah juga yang memilih. Maka ini kita bersyukur atas segala rahmatnya serta nikmat-nikmatnya, terutama kesempatan yang diberikan kepada kita dan iman dan Islam yang tetap terpatri dalam diri kita. Selawat serta salam kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi, yang dengan kita selalu memperbanyak sholawat kita, yang Allah langsung berikan contoh. Satu-satunya ibadah Allah yang langsung memberikan contoh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maka sambil mendengarkan boleh bersolawat, berzikir apa, jangan sia-siakan waktu demi waktu, karena memang ini bulan yang mulia sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Qur'an juga dalam surat Taubah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan tentunya tuan rumah PKM dari Mushola Nurul Huda, yaitu Bapak Budi Hartono, ya. Kemudian Al-Ustadz Salman yang sebagai Ketua FKSMM, juga para alim ulama, pengurus PKM dan Mushola yang tergabung dalam FKSMM, dan hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhadir pada hari ini. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalikat dinul qayyim fala tadlimunna fihinna anfusakum. Sungguh jumlah bilangan bulan di sisi Allah adalah isna asyara, 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh, semenjak Allah ciptakan langit dan bumi ini. Jadi 12 bulan itu bukan kebetulan. Allah yang tetapkan.
maka kalender apapun semuanya 12 jumlahnya. Nah ini, itulah fenomena angka 12 ya. Bahwa 12 bulan dalam satu tahun, 12 jam satu hari siangnya, 12 jam malamnya, sehingga 24 jam. Dan ternyata kalimat tauhid yang kita selalu kumandangkan, la ilaha illallah, itu juga jumlahnya adalah 12. Nanti dihitung, Pak. Ya, la ilaha illallah, itu 12 huruf. Termasuk juga Rasulullah Muhammadun. Jadi Muhammadun beri 4 kan. Rasulullahi itu juga 12. Abu Bakrin As-Siddiq itu juga 12. Umar bin Khattab itu juga 12. Subhanallah. Masya Allah. Kan? Sampai Utsman bin Affan juga 12. Ali bin Abi Thalib, cuma ibninya tanpa alif ya, karena ibnun boleh pakai bin kan. Ali bin Abi Thalib, karena kalau dihitung pakai alifnya, karena ibn itu kan boleh ibnun asalnya. Nah itu memang lebih. Nah, hanya itu saja yang Ali bin Abi Thalib itu Ali bin Abi Thalib. Silakan tulis nanti, itu jumlahnya 12 sudah kita hitung. Lahirnya Nabi juga 12 Rabiul Awal. Yang ini juga berarti bukan kebetulan. Memang Allah sudah tetapkan. Bahkan dikatakan dalam riwayat lain, tidak akan diciptakan alam ini kalau tidak akan datang Muhammad nantinya. Begitulah. Di dalam 12 bulan ini ada 4 bulan yang dimuliakan. Arba'atun hurum. Hurum berarti haram, dalam arti di sini diharamkan kita untuk berbuat kezaliman. Tidak boleh di bulan-bulan ini perperangan. Nah, di mana ini ada Irak dengan Israel. Nah, tentunya beda konteksnya. Kenapa? Ketika kita dimusuhi, maka kita boleh membela ataupun melawan. Ya, karena memang itu perintah. Fa'tadu, perangilah mereka kalau mereka memusuhi kita. Wala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kamu berbuat kezaliman ataupun kamu menzalimi dirimu, dalam arti kamu berbuat maksiat ataupun kamu berbuat tidak baik, maka hindarilah di bulan ini. Bukan berarti selain bulan ini bebas tidak. Ya, maka kemuliaan bulan ini salah satunya hari ini, mohon maaf mungkin ada yang nggak puasa ya, harusnya dimulai dari kemarin ya, karena Rasul mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Oke, kalau hari ini mudah-mudahan kita dikasih panjang umur sampai tahun depan. Nah, ini perlu kita ketahui. Kalau bisa ini jangan ditinggalkan satu perkara ini. Karena riwayatnya, ingat ketika Rasul hijrah, sebelum hijrah pun Rasul sudah satu kebiasaan Quraisy jahiliyah ketika itu, bahwa mereka setiap di Muharram, di 10 Muharram mereka berpuasa. Tidak makan, tidak minum. Begitu beliau hijrah ke Madinah, dilihatnya Yahudi Madinah, orang-orang, kenapa kalian kok tidak makan dan minum, puasa? Maka mereka mengatakan, karena hari ini atau 10 Muharram ini diselamatkannya Musa dan kaumnya dari kejaran Firaun, yaitu ditenggelamkannya Firaun di Laut Merah. Nah, ini satu peristiwa besar yang kemudian dimuliakan untuk dijadikan momentum
ini adalah bulan baik. Syahrus Sholih, katakan di sana. Maka ini adalah satu kemuliaan. Awal-awal sebelum diperintahkan puasa, ingat puasa Ramadan disyariatkan syuri'at Ramadan fi syahri tsani minal hijriyah. Di tahun kedua dari Hijriyah. Jadi waktu tahun pertama beliau menyuruh kita sebagai umatnya untuk berpuasa. Jadi awalnya sebelum turunnya perintah puasa wajib itu adalah puasa Ramadan. Puasa Al-Muharram. Maka ketika orang Yahudi mengatakan, kalau kalian puasa, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak untuk memuliakan Musa daripada kalian. Maka Rasul bilang, fasumu, maka berpuasalah. Awal-awal Rasul mengikuti itu, karena namanya dalam metode dakwah, ini juga teknik. Bahwa Rasul akan mendakwah Bani Yasrib ketika itu, namanya sebelum Madinah, kan nggak mungkin menentang kebiasaan mereka. Nah, ini teknik Rasul. Maka mengikuti tradisi mereka berpuasa awalnya. Ikuti dengan harapan mereka mau masuk Islam juga. Ternyata memang Bani Israel ini Bani yang ngeyel dari dulu itu. Ternyata nggak banyak yang mau masuk Islam. Nah, maka Rasul berikutnya memerintahkan, udah, kalau begitu kita nggak mau sama dengan mereka. Maka Rasul sumu Asyura wa khalifu al-Yahud. Selisihilah mereka. Maka puasalah kamu 1 hari sebelumnya, 1 hari sesudahnya. Atau, maka ini perlu tahu juga ini bagaimana cara puasanya. Karena kemarin ada undangan mungkin nggak bisa puasa, boleh. Kalau nggak dari kemarin, dari Sabtunya, jadi 9-nya dan 10-nya, maka kalau tidak bisa 10 dan 11-nya. Ya kalau nggak bisa sebelum dan sudahnya, minimal 1 hari ininya lah, ya, yaitu 10 Muharramnya. Jadi mohon maaf, nggak apa-apa Pak. Ya kalau yang mau makan minum nggak apa. Kalau yang puasa ya dipontot aja nanti bawa ke rumah untuk keluarga atau untuk buka nanti, ya kan. Jadi itu tata cara puasa Muharram. Bolehkah puasa Muharram sepenuhnya? Nggak boleh. Karena Aisyah mengatakan dalam satu riwayat, tidak pernah melihat Rasulullah puasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Kalau semangat sekali juga puasa, boleh, namanya puasa mutlak. Tapi ini hanya di bulan Muharram dan bulan Sya'ban. Ya. Namun tidak boleh juga penuh. Yang mungkin sampai 27 atau 28 gitu, jangan sampai penuh. Karena memang tidak pernah Rasul menyelesaikan 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Nah, ini tentang Muharramnya. Apa pahala ataupun fadilah daripada itu? Kalau kemarin di Dzulhijjah ada puasa Arafah, Rasul mengatakan siyamu Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanata allati qablahu wassanatallati ba'dahu. Kalau puasa Arafah kemarin, pahalanya Allah mengampunkan dosa-dosa kecil, ya. Lihat, dosanya ini bukan dosa besar. Dosa tebar harus tetap dengan taubat. Dosa-dosa kecil setahun yang lalu, setahun yang akan datang, itu puasa Arafah. Siapa yang puasa Arafah kemarin? Ya tentunya di sini sendiri. Ya kan? Wasiyamu Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanatal lati qablahu. Dan aku berharap, kata Rasulullah, ayyukaffiras sanatal lati qablahu. Artinya apa? Aku berharap kepada Allah agar diampunkan atau dihapuskan dosa-dosaku setahun yang lalu. Inilah kemuliaan-kemuliaan tadi.
Maka ini semuanya adalah momentum yang tentunya dikaitkan dengan apa? Yaitu dengan awal tahun Hijriah kita. 1447 Hijriah. Kita masuki tahun baru. Tentunya sebagaimana Umar bin Khattab mengajarkan kita untuk selalu muhasabah diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dulu amalanmu sebelum kamu dihitung benar nanti di akhirat. Itu mengajarkannya bukan tahunan, setiap hari. Harian kita hitung. Pagi hari ini nih, sempat nggak qobliyah subuh kita tadi? Kalau tidak sempat, satu kerugian. Karena Rasul katakan, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Pada sudah kita kehilangan kita dunia seisinya. Nggak cukup. Karena dikatakan itu khairun. Lebih baik. Itu. Subuh berjamaah. Oh iya. Jamaah nggak tadi? Kesiangan. Makanya Pak Jalal nggak puasa. Kesiangan katanya. Jadi ini satu hari nanti berikutnya duhur, asar, bagaimana sholat yang mengiringi 5 waktu kita yang disebut dengan sholat rawatib. Nah, ini bentuk-bentuk muhasabah kita untuk supaya kita introspeksi diri sehingga kita diingatkan oleh Allah bahwa kita harus berhitung bagaimana untuk ke depan. Yang lalu sudah berlalu, kan begitu? Ya. Lantar ji'al ayyamul lati madad. Tidak akan kembali hari-hari yang telah lalu. Yang ada itu adalah yang akan datang. Apa yang bisa kita lakukan? Makanya Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya, orang yang beriman masih diperintahkan Allah untuk ittaqullah. Jadi jangan pernah merasa cukup beriman. Allah masih perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Taatlah kamu, takutlah kamu, bertakwalah kamu kepada Allah. Baru perintah berikutnya, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Maka hendaklah dia memperhatikan apa yang dia akan perbuat untuk hari esok. Hari esok dalam dunianya mungkin hari esok besok. Apa planning besok kita? Tapi yang lebih kekal nanti adalah apa persiapan kita untuk hari akhirat kita. Hari esok kita di akhirat kelak. Nah, ini yang innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha tahu apapun yang kita lakukan. Maka hari ini kami ingin mengajak satu habit atau kebiasaan. Karena hakikatnya kita hari ini kalau begini-gini saja ya kena hadis Al-Hakim, man kana yaumuhu khairan min amsi wa warabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka beruntunglah dia. Wa man kana yaumu misla amsi, barang siapa yang hari ini sama aja dengan kemarin, itu dikatakan oleh Rasul apa? Bahwa maghdun. Mereka merugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsi wa huwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin, bahwa mal'un, dilaknat alias celaka. Naudzubillah min dzalik. Yang intinya kita selalu diharapkan untuk menjadi yang lebih baik, yang lebih baik. Kenapa? Ingat surat Al-Mulk dan surat Kahfi. Surat Kahfinya, inna
ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dengan penekanannya itu ayyuhum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalannya? Jadi kalau baik aja nggak cukup, harus ahsan, lebih baik. Itu targetnya. Jadi kita harus punya target bahwa kita harus lebih baik. Jangan cukup baik aja. Begitu juga dalam surat Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Nah, kalau di sini liyabluwakum antum, untuk menguji kamu sekalian, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Ini. Nah, untuk membentuk amalan yang baik ini, satu, harus ada ilmunya dulu. Ilmunya. Pengetahuannya. Kalau bahasa kerennya knowledge. Knowledge. Pengetahuan. Kalau tahu saja nggak dilakukan, omdo namanya, omong doang. Tahu kita, ini bulan mulia, iya aku tahu sih, tapi puasa ngelih saya hari Minggu pula ini kan, gitu. Iya kan, undangan lagi. Kan bisa saja undangan nggak makan kan? Atau ambil aja menjelang maghrib, bagus malahan. Maghrib nggak ada keyboard lagi, ya kan? Saya suka kalau undangan itu maghrib menjelang isya. Berarti udah ada hingar-hingar, mau ngomong sama sudah wah gitu kalau udah ada keyboardnya kan. Nah, berarti sekalian buka puasa di situ, ya. Pengetahuannya tuh. Yang kedua, sehingga pengetahuan ini harus ada, yang keduanya ada ghirrah, ada kemauan yang kuat, iradah qawiyah. Mau nggak kita mendapatkan nilai dari ibadah yang kita akan lakukan itu? Harus ada maunya dulu. Itulah yang disebut dengan hira, atau kalau bahasa Inggrisnya desire. Desire. Kemauan yang kuat. Kalau nggak ada kemauan, niat tok nggak cukup. Niat belum, niat kan saya mau ke sana ini. Saya mau berjalan ke sana, saya mau keluar, itu masih mau. Anda harus melangkah dulu. Ibarat keberhasilanmu di sana. Oh iya, berhasil itu harus kerja keras, itu teori. Untuk mencapai keberhasilan, Anda harus action, melakukannya. Kan gitu. Nah, hari ini kita harus begitu. Tidak hanya tahu, tapi cuma niatnya saja. Enggak. Jadi life is not theory, but action. Nah, gitulah kalau istilahnya kan. Hidup bukan teori. Teorinya banyak. Actionnya ini yang jauh kita hari ini. Maka saya lebih menekankan ini nanti. Ya. Baru satu lagi. Oke, pengetahuannya ada, ilmunya udah tahu, kemauannya ada. Ya, kalau nggak sanggup, nggak ada kemampuan, bisa nggak melakukan? Maka yang ketiga harus ada skill, kemampuan, kudroh. Ada kemampuan yang kita bisa lakukan. Kita sudah hampir rata, kita semuanya punya diberikan Allah kemampuan untuk melakukan. Apalagi kita yang sehat. Tinggal yang dua sudah, ya kan? Maka inilah, kalau dalam matematikanya, kalau dibuat lingkaran itu irisan, knowledge atau pengetahuannya atau ilmunya diiris dengan apa namanya tadi, desire atau kemauan yang kuat, dan ditambah kemampuan ataupun skill yang ada, itulah yang nantinya disebut dengan habit, yaitu kebiasaan. Kita bisa melihat seseorang itu apa kebiasaan dia harinya. Kita bisa melihat kalau tetangga kita apa kebiasaannya. Pergi kantor, pulang kantor, gitu saja. Itu namanya retrace. Ya gitu-gitu saja. Sampai mati mungkin. Coba sekali-kali belok gitu loh. Jadi hidup ini kan kita harus terus berpikir. Karena kita disuruh wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad.
Sehingga kita harus membentuk kebiasaan-kebiasaan kita. Kenapa Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab yang sering dibaca itu, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Tengok ini. Ini sering Rasul ucapkan dalam khutbah-khutbah beliau dalam 3 ayat kan. Pertama yang sering kita dengar di setiap khutbah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu satu. Yang sering itu saja. Padahal Rasul 3 ayat yang beliau selalu ingatkan kepada kita. Yang kedua, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Surat apa Ibu? Surat ibu-ibu ini. An-Nisa. Apa artinya An-Nisa? Perempuan. Salah Bu. Kalau perempuan itu mar'ah, satu. Tapi kalau banyak An-Nisa. Jadi para perempuan. Nisa itu banyak. An-Nisa ayat 1. Kenapa dibuat suratnya An-Nisa? Karena kita semuanya min nafsi wahidah wa khalaqu minha zaujaha. Dari situlah, dari Adam dan Hawa, dari Hawa lah kemudian lahir kita. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Laki-laki yang banyak dan perempuan yang banyak, sampailah kita hari ini. Benar? Makanya itu diingatkan Rasul. Ingat ya, kita semuanya ini diciptakan. Yang kemudian kita akan berinteraksi satu dengan yang lain. Alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ingat di ujung ayat itu, innallaha 'alaikum raqiba. Raqib, mana raqib? Kita kenal malaikat raqib dan atid. Raqib artinya malaikat yang selalu menjamai kita. Mencatat. Allah akan selalu mencatat melalui malaikatnya yang tidak lepas dari kita, tidak akan luput dari sedikit pun apa yang kita lakukan. Itu. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Raqib. Memantau. Jadi ini kita jalan dalam waskat, wawasan malaikat, CCTV. Ada CCTV sini? Nggak ada. Itu canggih. CCTV, ada CCTV tapi nggak nampak. Itu semakin canggih. Itulah CCTV Allah. Raqib dan atid. CCTV yang super canggih itu nggak nampak. Kalau nampak, ada nampak. Ini nggak nampak. Wherever, whenever, dimanapun, kapanpun kita berada, Allah akan memantau kita. Yakin itu. Nah ini. Baru ayat yang ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Kenapa? Sehingga anak saya namakan qawlan sadida. Kenapa Allah perintahkannya perkataan yang benar? Ya, bukan syadid tapi sin, sadida, qaulan sadida. Perkataan yang benar. Keputusan yang harus kita ambil dalam hidup. Harus kita punya qaulan sadida di samping qaulan thaqila. Perkataan yang berat. Itu artinya apa? Mengambil keputusan dalam hidup ini. Kenapa perkataannya diminta oleh Allah? Karena kalau kita kata berpikirlah kamu perpikiran yang benar. Cemana kita mengetahui pikiran orang? Nggak tahu kan? Tapi hakikatnya perkataan kita pasti dari pikiran kita. Saya menyampaikan ini juga dari pikiran apa ya mau disampaikan hari ini. Oh ini ustadznya somat. Somatnya aja begitu. Bagaimana ini ustadznya? Ya kalau saya cuma bangga saja. Guru kan paling bangga kalau muridnya lebih hebat dari kita, ya kan gitu kan. Kemarin reunian, ya lagi-lagi karena nggak ada ongkos diundang ke rumah beliau, nggak bisa hadir juga. Afwan Ustaz, nggak bisa, nggak dia mau diongkos, nggak mau diongkos ya udahlah. Ya kawan-kawan aja reuni kemarin 14 apa kemarin itu, ya di rumah beliau kumpul alumni yang 93. Ya, kebetulan Pak. Karena Somat sempat mampir di Arafah tahun 93,
Kebetulan saya wali kelasnya. Itu pun saya baru sadar ketika beliau ceramah. Wali kelas saya, Ustadz Ahmad Basori. Ya, somat yang mana lah? Makanya aku tanya alumni. Mana foto-foto dulu yang kita sama? Ditunjukkan. Rupanya yang nggak pakai peci, yang nggak nyangka dulu. Makanya nengok orang itu kadang-kadang waktu santri dulu kayaknya wah ini suka tidur aja, tapi besarnya nggak tahu kita. Ya, jadi tentunya beda. Murid kita lebih bagus ya. Nah, kalau kita cuma SAG, sarjana alam gaib, kalau beliau sudah profesor, doktor, bangga lah kita gitu. Kemana kalau cerita pesantren, pasti nggak lupa itu. Nah, makanya ketika kita undang ke pesantren Madani kemarin, itu sebenarnya sebelum COVID dulu. Udah deal, namun begitu pengumuman tidak ada boleh pertemuan, akhirnya cancel semuanya. Setelah COVID baru beliau bisa hadir. Nah, ya pakailah nama, kita jualan nama. Wali kelas ngundang nggak datang, walat dan dia gitu. Jadi datanglah kemarin itu untuk pembukaan di Madani. Nah, jadi kembali, perkataan kita ini awalnya dari pikiran kita. Maka yang bisa kita lihat, tengok, syariat-syariat kita untuk membedakan antara kita yang muslim, yang beriman dan yang kafir, apa? Syahadat, ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru itu. Nah, itu kan ucapan mulutnya, kan hatinya nggak tahu. Wallahu alam, terserah. Tapi dia sudah nyatakan, tapi kita bisa lihat dia bersyahadat. Rasul pernah sekali marah. Marahnya kenapa? Ketika dalam perang, musuh dalam keadaan terjepit, kemudian bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ditebas juga. Ya. Allah Rasul itu kan bela aja supaya selamat. Kamu tahu nggak hatinya? Nah, walaupun dia khianat dari apa yang hatinya, tapi dari ucapan itu yang bisa kita lihat. Bukankah nikah kan halal karena akad qabiltu nikahaha? Karena ucapan kita kan baru halal, yang haram jadi halal karena ucapan. Sebaliknya, jangan main-main dengan nikah. Udahlah pulang kau sama mamamu sana, jatuh talak. Karena ucapan. Itu kenapa Allah kata qulu qaulan sadida. Inilah awalnya. Perkataan ini muncul dari pikiran kita, dari pikiran kita menjadi perkataan, perkataan jadi perbuatan. Kan gitu jauh urutannya. Perbuatan yang kita ulang-ulang berbolak-balik, jadilah kebiasaan. Kebiasaan yang kita lakukan terus-menerus, itulah jadinya menjadi karakter nantinya. Sehingga hari ini, apa kebiasaan kita? Begitu bangun, betul nggak kita selalu berdoa? Betul nggak kita langsung ingat Allah atau ingat status HP kita? Apa yang masuk? Tergantung apa kebiasaan kita. Nah, habit ini bukan segala teori, ini perlu dipraktekkan. Sehingga, ayo momentum tahun baru ini kita jadi satu kebiasaan. Buat schedule, daily activity. Kalau di jamaah saya, di ibu-ibu, saya buatkan daily activity. Itu aja belum tentu bisa. Jadi kita buatkan jadwal, ya, daily activity. Misalnya di sini ya, ada kita buat jadwal begini. Di checklist saja caranya. Kenapa? Kalau kita nggak ada checklistan begini, nggak ada disiplin. Kita buat. Mulai dari bangunnya, tahajud dan witirnya, misalnya. Subuh hari ini hampir jam 5. Jadi kalau bangun jam 4 masih bisa 2 rakaat malam, minimal. Kalau nggak bisa 11 rakaat seperti Nabi setiap malamnya, nggak usahlah banyak-banyak, tapi yang penting rutinnya. Karena Rasul mengatakan, sebaik-baiknya amalan, khairul amali, wa in qalla. Pekerjaan itu, sebaik-baiknya pekerjaan itu dawamuha wa in qalla. Yang dawam, alat dawam artinya terus menerus istiqomah walaupun hanya sedikit. Makanya
Targetnya misalnya tahajud, ya udahlah, tahajud 2 rakaat aja minimal. Tambah 1 witirnya lah. Kalau witirnya nggak bisa 3, 1, tapi setiap hari. Jadi habitnya umat Islam harus bangun cepat. Itu tandanya. Ini bukan gampang ini. Kami terbiasa bangun semenjak dari santri, jadi santri yang selalu dibangunkan di sebelum subuh, maka itu kita jadikan, nggak jadikan, oh kayak terpaksa, enggak, justru kita jadikan biasa. Tapi niatkan, aku nanti bangun jam 4 misalnya. Begitu. Apa ilmunya? Supaya jadi habit. Kan tadi irisannya, untuk jadi habit harus ada pengetahuannya. Tahu? Qala Rasulullah dari Abu Hurairah, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatanazzalu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Setiap malam Allah turun ke langit bumi, kemudian berkata, man yad'uni, barang siapa yang berdoa kepadaku, fa astajibalahu, maka akan aku jawab doa-doanya. Nah, nggak sayang tuh. Wa man yas'aluni fa'u'tiyahu, barang siapa yang meminta kepada aku akan berikan. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. 3, barang siapa minta ampunan akan aku ampunkan. Itu kapan? Hina yabqa sulusal lailil akhir. Ketika malam itu sepertiga, sulusal laili, sepertiga malam terakhir. Malam itu kapan dimulai? Pada Isya. Oke ya, kita hitung mulai jam 8. Berarti sampai fajar, sampai jam 5. Bagilah 3 supaya dapat sepertiganya. Itu mulai kalau nggak salah jam 3 sampailah fajar. Itu. Dan itu adalah injury time kalau main bola. Injury time, penentuan. Makanya amalan-amalan ahli surga salah satunya apa? Wa fil ashari hum yastaghfirun. Ashar itu adalah waktu sahur. Jadi sahur itu justru sunnahnya menjelang subuh. Jangan jam 3 makan, itu makan malam. Sahur itu menjelang subuh. Kalau di sini Indonesia ada tradisi tarhim, itu peringatan aja, nggak apa-apa, masih makan. Karena batasnya sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah batasannya. Jadi kalau masih imsak, nah itu masih ada 10 menit itu. Masih bisa, ya kan? Dan itu sunnahnya. Dan banyaklah istighfar di situ. Astagfirullah. Ibu sambil masak, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Perbanyak. Baca istighfar 100 kali dalam 1 menit dapat 100 kali. 1 kali istighfar bisa mengampunkan dosa 70 tahun sampai 100 tahun. Nah, rugi kan? Maka Bapak sambil istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Sambil mendengarai istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kan gitu. Jadi untuk menjadikan habit. Kebiasaan yang diulang-ulang itulah nanti yang jadi karakter. Jadi bisaan, Bang. Tahajudnya, kemudian sholat rawatibnya. Apa ilmunya? Man sabar, Aisyah juga mengatakan. An Aisyah radhiyallahu anha, man sabar ala isnatai asrata rakaatan. Barang siapa yang membiasakan 12 rakaat juga. Jadi sholat rawatib ada 12 yang muakkad, yang dengan hadis Aisyah ya. Riwayat lain juga ada, nanti ada yang cuma 10 ya. Tapi yang ini kita ambil yang dari Aisyah yang 12. Arba'a raka'atin qabla dhuhri. 4 rakaat sebelum duhur. Wa raka'atani ba'daha. 6 ya. Raka'atani ba'daha. 2 rakaat setelah duhur. Qabla asar nggak disebut di sini memang, tapi ada riwayat lain bahwa qabla asar juga ada. Ya. Wa raka'atani ba'dal maghribi. 8. Jadi kan raka'atani ba'dal maghrib. Wa raka'atani ba'dal isya. Wa raka'atani qablal subahi. Jadi 12 ya. Nah, mungkin sebelum duhurnya nggak sempat kita sering kali kan? Maka bisa juga di qoblal isya-nya. Intinya 12 rakaat. Ingat ya, begitu istri Nabi disampaikan hadis ini, sampai meninggalnya tidak pernah tinggal.
Jadi ibu kalau di rumah sholat subuh, kalau Syekh Ali Jabir almarhum, kalau yang 12 tidak bisa, minimal yang sebelum subuh jangan tinggal. Maka kalau ibu walaupun kesiangan 2 rakaat dulu sebelumnya, qobliyahnya. Sayang. Jadi Ustaz sudah selesai adzan, nggak apa-apa. Sholat 2 rakaat qobliyahnya dulu, baru sholat subuh. Anak saya perempuan 4 di rumah, itu kalau sholat sama uminya, selalu qobliyah dulu nakku. Kita biasakan. Baru jamaah sama uminya. Sayang. Rokaatul fajri. Itu kalau tidak bisa, rutin yang 12. Intinya harus ada ini. Kan gitu. Ini yang baru betul-betul ibadah ini. Nanti yang menyangkut apa masalah yang lainnya. Ya, ilmunya udah tahu? Maukah? Apa pahalanya? Banallahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan rumah di surga. Mau nggak ibu? Semuanya mau. Ini dibangunkan rumah di surga, berarti otomatis kita dapat surganya. Ini emperannya belum tentu kita kan? Makanya ini pengetahuannya udah ada. Mau nggak mendapatkan? Ada desire-nya ada kemauan nggak untuk mendapatkan? Kalau nggak, alah ya udahlah Ustaz, yang penting wajib-wajib aja. Ya wes ya ora apa-apa. Kan pernah suatu Arab Badui mengatakan, "Ya Rasul, aku tuh malas. Tapi aku mau masuk surga." Nah, itu pula ada itu mungkin percayaan kita juga, maunya penting surga kan ujungnya kan. Ya udah Rasul gampang aja. Ya udah, lakukan yang wajib-wajib aja. 5 waktu jangan tinggal. Jangan bolong, ya kan? Nah, itu yang paling penting memang. Ya, 5 waktunya itu. Ya, sunatnya tidak apa, tapi 5 waktu enggak ya untuk apa? Yang wajib aula minas sunnah, yang wajib lebih utama daripada sunnah. Nah, ini. Jadi kita jadikannya habit. Bu, di coba. Ini penelitian mengatakan kalau kita sudah biasakan itu selama 90 hari atau 3 bulan, kalau kita sudah biasakan itu nanti akan jadi habit terus. Nggak usah pakai gini lagi. Udah otomatis. Kalau masuk masjid, kaki kanan dulu, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, Bapak tadi baca nggak masuk? Kalau itu nggak akan terbersih kita. Itu auto refleks. Masuk kamar mandi, kaki kiri dulu. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jangan belusukan aja. Udah sesak, oke. Memang tidak harus berhenti di depan pintu, enggak. Sambil jalan masuk enggak apa-apa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Sepele memang. Tapi itu jadi enggak kebiasaan kita. Keluar kamar mandi, ufranak. Ya kan? Ufranak. Itu paling tidak yang singkat. Kalau enggak, yang lengkap boleh. Alhamdulillah alladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Udahlah, enggak usah gitu kali kan? Nah ini habit, kebiasaan yang harus kita rubah. Kenapa 24 jam yang diberikan oleh Allah kepada kita ini ada yang berhasil, ada yang tidak? Hanya masalah spend your time. Penggunaan waktu. Maka Allah banyak sekali bersumpah dengan waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin. Ya. Wal fajr. Tadi Ustaz Salman baca al fajr, demi waktu fajar. Yang enggak bangun fajar rugi. Ya. Kalau sholat subuh berjamaah seperti sholat 1 malam. Siapa yang sanggup sholat 1 malam non-stop? Enggak sanggup kan? Maka siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia seakan-akan sholat 1 malam sepanjang malam. Nah, ini semuanya mesti kita tahu. Tapi bukan cuma tahu kok, nggak dilakukan. Ya omdo namanya. Ya, omong doang. Omong doang gitu. Dan saya nyampaikan ini juga, saya harus mengawali dulu. Nggak mungkin saya menyampaikan kalau kita tidak melakukan. Itu pun masih bolong juga. Subuh tadi, terlambat saya ke sini, nggak dapat. Subuhnya udah Ustaz Salman udah berdiri. Ya udah.
Saking pentingnya Rasul pernah membolehkan kamu sholat fajar setelah subuh. Tapi jangan selalu ya. Jadi karena nggak ada sholat pada subuh. Tapi karena pentingnya ini, boleh. Kalau kamu terpaksa, misalnya, karena memang pagi ini kan waktu yang riskan ya. Kadang kamar mandi, mabtun, ya kan. Lakukan. Karena memburu jamaahnya, ya jamaah dulu. Setelah itu langsung berdiri, sholat 2 rakaat sebagai gantinya sholat qobliyah, sholat fajar. Itu kalau darurat. Jangan selalu, kalau gitu selalu. Nggak ada. Syariatnya pada subuh tidak ada ba'diyahnya. Ya. Jadi gitu ya. Jadi ba'diyah, qobliyah, ba'diyah. Setiap sebelum sholat, dalilnya apa? Boleh. Termasuk sebelum maghrib. Qobliyah maghrib. Itu ada. Maka kami kalau di Jawa, itu kebiasaannya sebelum sholat selalu ada sholawatan atau puji-pujian. Satu, menunggu jamaah dan menunggu imam yang datang. Nah, disitulah kesempatan kita untuk minimal ukurannya 2 rakaat sebelum sholat. Ad-du'a'u bainal adani wal iqamati la turaddu. Doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak. Doa, jangan ngobrol antara adzan nunggu itu. Berdoa, doa yang dikabulkan. Salat, as-salatu hiya doa. Salat itu juga doa. Dasar itulah maka setiap sebelum salat fardu boleh 2 rakaat. Oke? Kalau yang pada salat kan pada asar nggak ada, pada subuh nggak ada kan? Nah, jadi tadi walaupun hadis Aisyah tidak mengatakan tidak ada qoblal maghrib, qoblal isya juga nggak ada. Bukan tidak ada. Artinya dalam riwayat lain itu juga ada penjelasan bahwa kita hendaknya melakukan doa-doa kita dan sholat itu adalah di dalamnya adalah doa. Nah ini. Jadi kembali ke waktu tadi. Bahwa waktu ini diberikan. Sampai hari ini. Apa yang kita gunakan waktu kita? Apa? Dunia terus berpacu. Kita sudah lihat teknologi sekarang, bahwa ke depan kita akan digantikan oleh robot. Jadi peluang kita untuk menjadi pekerja, menjadi pegawai semakin sempit. Sudah semakin banyak alumni pesantren, banyak alumni sarjana, S1, S2 semakin banyak. Tapi lapangan kerja semakin ke depan, semakin sempit. Hari ini sudah didirikan pabrik Xiaomi, itu tanpa manusia, hanya robot yang mengerjakan, lebih efisiensi, nggak perlu lampu karena robot kalau dari perintah ini aja bisa. Itu per detik ribuan HP sudah diciptakan. Jadi kemana manusia? Nggak ada nanti kerja pabrik. Nanti lebih murah itu. Nanti kalau udah makin mania robot, bagus pakai robot, nggak ada perasaan-perasaan dah lah. Kerjakan. Kau bagian ngemas saja begitulah. Makanya kalau manusia lagi kerja dan kerja itu seperti robot sebenarnya. Makanya kalau istilah MH Nujib itu memanusiakan manusia. Agama ini adalah memanusiakan manusia. Saat kamu kerja di pabrik misalnya, kamu guntingi, misalnya di confection, guntingi satu harian gunting toh, yang satu jahit toh, itu seperti robot. Maka berhentilah. Waktu zuhur, Allahu Akbar. Oh, aku itu manusia ya rupanya. Gitulah, memanusiakan manusia. Gitu. Ya. Jadi kita kembali ke sana. Sehingga tantangan ke depan apa? Apa kebiasaan kita hari ini? Masihkah kita mencari kerja sampai hari ini? Ya memang sih kerja. Tapi kita harus mulai berpikir bagaimana kita mengikuti sunnah Rasulnya, yaitu tijarah, berdagang. Ingat aset Utsman bin Affan sampai hari ini masih ada. Itu yang harus kita contoh. Kalau Bapak berhenti dari pekerjaan, apa yang dapat? Kalau bukan pegawai negeri, pegawai ngeri, apa yang kita dapat? Ya kosong. Karena rumus kita selama ini kan kerja sama dengan uang. Kalau nggak kerja, konsekuensi logisnya apa? Nol.
Apakah ketika kita pensiun semakin sedikit kebutuhan kita? Enggak. Anak saya 5, begitu sekarang sudah 55 tahun. Nah, tahu umur saya, Bu ya. Ya. Itu anak kuliah. Gaji, berapa naiknya gaji? Kalau 10% naik gaji, hebat, Pak. Jadi jangan harapkan dari gaji. Makanya kita, nah ini saya sampaikan itu tampelangan saya juga, baru nyadar. Kenapa nggak dari dulu? Makanya ini nanti intinya, gimana kita memulai? Karena semuanya itu kita nggak lakukan karena kita tidak pernah memulai. Ini penyakitnya. Kenapa orang gagal tadi? Bukan hanya masalah rugi dengan waktu yang telah diberikan oleh Allah, tapi karena dia tidak memulai. Satu-satunya faktor manusia tidak mencapai keberhasilan, satu-satunya rintangan yang selalu menghalang kesuksesan atau keberhasilan seorang, tidak mulai. Maka udah jam 7 ya. Nah, enggak apa-apa. Enggak usah pertanyaan hari ini. Yang penting kadang kita perlu action. Kalau pertanyaan nanti jawaban pengetahuan aja. Actionnya apa, ya kan? Yang pertama, mulai dari diri sendiri. Ingat ya, Rasul mengajarkan kepada kita untuk mulai. Makanya ayatnya dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Dirimu dulu. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Baru itu. Ingat ya, semua doa-doa para nabi nanti kita tunjukkan ya, itu awalnya yang diminta untuk dirinya dulu. Maka mulai dari kita. Kalau saya ingin mengharapkan anak saya soleh, saya harus soleh dulu. Jangan mengharapkan anak kita korek kalau kita masih korak. Ngorak. Gitu loh. Artinya apa? Jangan berharap anak kita soleh kalau kita nggak soleh dulu. Ibda binafsika. Mulailah dari dirimu. Maka Rasul katakan, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik di antara kamu adalah siapa yang paling baik untuk keluarganya. Berarti contoh kan? Dan Rasul katakan, wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah yang terbiasa, jelas Rasul, khairukum, yang paling baik di antara kalian untuk keluargaku. Itu Rasul. Dan jelas kalau Rasul menjadi suri tauladan. Kita lihat bagaimana Rasul katakan, ibda binafsika summa biman ta'ulu. Hadis. Mulailah dari dirimu, kemudian kepada orang yang di bawah tanggung jawabmu. Mulai dari dirimu. Ku anfusakum, ya kan? Dalam riwayat lain dari Tirmidzi, dalam hadis sahih, kana idza dzakara ahadan fada'alahu wa bada'a bi nafsihi. Rasulullah jika menyebut seseorang, kemudian mendoakan orang tersebut, maka beliau memulai dengan doa untuk dirinya dulu. Jadi mendoakan dirinya dulu. Terlebih dahulu. Ya. Kita lihat nabi kita, kakek kita, yaitu Nabi Ibrahim, dengan doanya. Rabbana firli, li dulu. Waliwa lidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Ibrahim 41. Doanya, Rabbil firli dulu. Ampuni aku ya Allah. Aku. Dirinya dulu. Makanya kalau kita, ya Allah, ampunkanlah dosaku, dosa anak-anakku, keluarga-keluargaku. Aku dulu. Ya. Wali-wali daya, baru kedua orang tua, baru orang mukmin. Ya. Kalau kita mendoakan semua orang mukmin, maka setiap orang itu satu kebaikan. Makanya jangan pelit-pelit kira kalau Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, atau Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidaina wa jami'il mu'minin wal mu'minat. Itu selalu sebutkan. Karena itu coba berapa jumlah mukminin dan mukminat di seluruh dunia ini? Jutaan. Berarti setiap satunya kita akan dapat satu kebaikan. Karena kita mendoakan. Doa Nabi Ibrahim lagi. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni. Nah, ingat kalimatnya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kita tahu Nabi Ibrahim bapaknya pembuat patung. Maka doa beliau, ya Allah selamatkan aku dan keturunanku untuk menyembah berhala.
Dirinya dulu kan. Wajnubni, jauhkanlah aku berserta anak cucuku dari menyembah berhala. Nih, saya. Doa lainnya, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Rabbi ja'alni dulu. Ya Allah, jadikan aku dulu sebagai orang yang istiqomah menunaikan 5 waktu. Wa min dzurriyyati. Tadi barulah keturunan-keturunanku. Berarti kalau kamu ke masjid, ya bapaknya ke masjid dulu, jangan nak ke masjid ya sana, bapak di rumah. Oh, bapak aja nggak ke masjid, nah ini payah. Maka kalau masjid ini masih kosong, berarti bapak-bapaknya kemana? Kan gitu, ya. Rabbana wa taqabbal doa. Nabi Ibrahim. Rabbi najini min aliyah. Ini doanya Nabi Lut. Tahu Bu? Nabi Lut itu istrinya tidak mau mengikutinya. Ketika turun malaikat, Nabi Lut ini kan yang laki-laki suka laki-laki, yang LGBT sekarang ini, ya. Jadi turun malaikat malah diberitahu, itu ada orang ganteng kali itu, gitu. Ditunjukkan malah istrinya. Makanya Nabi Lut doanya apa? Rabbi najini wa ahli. Dirinya dulu. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkan aku berserta keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan, yaitu kaum Sodom. Minta doa ini. Jadi intinya mulai dari diri kita dulu. Mulai diri kita. Kita pasang dikit lagi, ya. Ya, mulai dari diri kita, mulai segera, jangan nunggu besok, segera, mulai dari awal, mulai dari yang kecil. Ini mumpung di awal tahun ini ya, saya ingatkan. Ini selalu saya sampaikan di khutbah-khutbah saya. Niatkan kurban setiap tahun. Masih berhitung? Masih kadang berhitung bahwa nikmat yang diberikan Allah 1 tahun. Masih berhitung untuk 2 juta satu bagian. Atau paling banyak 2.500.000. Masih berhitung untuk mensyukuri nikmat yang diberikan Allah sama tahun. Maka saya harap nanti setiap masjid tidak ada, jangan sampai nggak ada yang nggak kurban. Nggak mungkin. Dan setiap kurban ini bukan pribadi, untuk keluarga dan seluruhnya. Nggak perlu digilir untuk bapak, untuk ibu, enggak. Bukan setiap tahun libani abas untuk bani saya setiap tahun. Makanya boleh mulai nyicil sekarang, kecil-kecil dulu. Kalau saya bilang, kalau bapak yang merokok, masih merokok, maaf merokok, kalau 1 hari, kayaknya sekarang rokok nggak ada 1 bungkus yang 20.000. Bahkan 30.000, bahkan 50.000 ada kan? Kita nggak minta itu, 10.000 aja per hari. Kalau sehari 1 bungkus, kita minta sisihkan aja lah 10.000. Wah, udah berlebih, Pak. Kali 365 hari, 3.650.000. Berarti yang setiap hari ngerokok 1 bungkus, wajib kurban. Ayo. Saya nggak ngerokok, maka saya bisa bilang itu. Jadi itu. Loh, Ustaz, kan yang mampu, terserahlah pemahaman. Memang ada yang mengatakan mampu itu kalau sudah sisanya, ada gitu. Tapi pendapat selama kamu sanggup membeli 1 ekor kurban, bahkan sampai disyariatkan boleh kambing betina, kalaupun kambing jantan mahal, boleh Pak. Karena nggak ada syaratnya kambing jantan, gitu nggak ada. Cuma kalau betinanya disembelih, sopo sing mana? Ngono, sing mana ada sopo? Mau induknya disembelih, kan gitu. Dan konon katanya kalau betina cuma dagingnya kurang, ya kan? Cuma rongga aja gitu kan, karena untuk anunya kan. Boleh Pak, kalau terpaksanya aku nggak sampai 2 juta, tapi kalau beli kambing betina bilalah 1.500.000 misalnya, nggak apa-apa. Sampai seperti itu saking Rasul mencontohkan, mulai dari beliau dari Madinah selama beliau setiap tahun 2 kurban, 1 untuk Muhammad dan keluarganya dan 1 untuk umatnya. Oke, mulai dari kecil. Kalau kita nggak bisa yang banyak, ya mulai dari kecil. Makanya aku bilang tadi, kalau tahajud tidak bisa 11 rakaat, sholat malamnya 11 rakaat, ya udah 2 aja sama 1 witir dari 3. Tapi setiap hari, itu yang berat. Dawamuha, seterusnya. Mulai dari yang kecil, mulai dengan hasil akhir. Begin with the end in mind.
Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Jadi kita harus mencapai apa yang akan kita dapat akhir. Karena hidup kita bukan sampai sini, kita akan hidup yang lebih kekal. Wal akhiratu khairum wa abqa. Dunia ini sementara. Kalau patokan umurnya Nabi 63 tahun, maka Rasul mengatakan a'mara ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku antara 60 70. Begitu. Dan tidak banyak yang lewat dari situ. Kalau lebih, ya bonus gitulah istilahnya kan gitu kan. Ini selamat datang Pak Haji yang baru pulang dari Mekah. Itu udah 73 ya Pak Subianto namanya. Ya. Jadi ini semuanya adalah kesempatan yang diberikan. Jadi mulai dengan hasil akhir. Ingat akhir nanti. Makanya ayat kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jangan cuma sampai situ. Ayat berikutnya itu mengingatkan kita. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap jiwa akan merasakan mati. Dan kalimatnya pakai innama. Innama itu hanya. Hanya pada hari kiamatlah akan disempurnakan pahalamu. Allah janji. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Jadi pahala kita pengajian hari ini nggak nampak hari ini. Nanti tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka. Ingat, bukan dimasukkan neraka tapi usaha. Artinya Allah tidak pernah menjerumuskan kita ke neraka. Masalahnya hidup adalah pilihan. Kamu mau masuk neraka salahmu sendiri. Allah tidak, makanya bahasanya wa man zuhziha 'anil nar. Barang siapa dijauhkan dari api neraka. Bukan barang siapa yang masuk neraka dan masuk surga. Enggak. Barang siapa yang yuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Kalimatnya udkhila. Udkhila itu terima beres, dimasukkan. Kalau dimasukkan kan terima beres. Kayak masuk. Saudara, masuk aja lah. Itu namanya dimasukkan. Maunya gitu, tanpa dihisap lagi. Wa udkhila faqad faza. Maka dialah yang benar-benar pemenangnya. Dan di akhir ayat itu diingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ingat, kehidupan dunia tidak lain adalah kesenangan yang memperdayakan kita. Mata artinya kesenangan, yang ghurur menipu. Jadi kesenangan dunia ini jangan tertipu oleh kesenangan dunia. Kehidupan akhirat yang ini. Jadi mulai dengan hasil akhirnya. Sekarang mungkin capek, susah. Ya nggak apa-apa. Jadi gitu. Ini kayak sudah 7/4. Kayaknya gimana? Ustaz, perlu pertanyaan lagi atau apa? Pak Amin ini biasanya enggak nanya ini. Izin ya Pak ya, udah siang. Oh, orang perempuan banyak tuh, kenapa? Oh, bolehlah. Mungkin sebelum kita tutup, bolehlah. Satu aja lah. Ibu mungkin ada Bu yang ditanya? Nggak ada Bu ya, tinggal action aja kan Bu ya. boleh kalau ada yang mau ditanya. Ya, karena udah lewat ini. Ya. Oke Bu, ada? Mudah-mudahan nggak ada. Boleh Bu, langsung doa aja ya. Ada Bu ya. Nggak ada yang ini ilmu-ilmu logika saja nih saya coba mengkait-kaitkan aja. Intinya Pak, hari ini kita harus action. Anak-anak muda kita sekarang jangan dididik untuk menjadi pegawai. Tijaro, dagang. Bagaimana caranya Ustaz? Ya cari informasinya. Nggak mungkin saya terangkan di sini kan gitu. Tapi intinya itulah bahwa Rasul mengajarkan kita, tengok fasenya. Rasul lahir dari yatim. Ya kan? Lahir dari yatim kan Bu ya? Artinya itu mengajarkan kita jangan menggantungkan dari orang tua. Hakikatnya kita ini yatim. Allahu Samad. Bukan Abdul Somad. Allahu Samad. Allah tempat bergantung. Itu diajarkan kepada Nabi bahwa ketika lahir yang dikenalkan adanya kematian, bahwa kamu akan mati dan kamu jangan gantungkan dari keluargamu, maka kamu harus ke Bani Sa'diyah, diasingkan supaya tidak terpengaruh. Jadi kalau kita masih ada orang tuanya itu bonus. Yatim, setelah yatim menggembala,
karena akan menjadi berinteraksi dengan alam yang tidak pernah bohong. Kemudian setelah mengembala apa? Berdagang. Ya, tijarah. Setelah berdagang, disitulah kemudian berkhotijah, menikah karena kejujuran Nabi, kemudian menikah dengan Khotijah. Baru yang terakhir Gua Hira, bertahanus. 5 fase ini paling tidak adalah tapak tilas yang harus kita ikuti. Rasul mengajarkan kita tijarah. Terjemahkan sendiri, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Kuncinya tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna bi amwali wa anfusihim, dan seterusnya. Itu ayatnya. Kenapa Allah selalu menggunakan kalimat dagang? Bahkan kita ini juga didagangkan oleh Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina bi anna lahumul jannah. Allah akan membeli kita, orang-orang yang beriman, bi anna lahumul jannah. Bagi mereka adalah dibeli dengan surga. Kan transaksi berarti kan? Nah, inilah. Maka kita harus ciptakan pekerjaan, kita harus cari sumber kehidupan, jangan bergantung dengan orang lain. Enak ngomongnya, melakukannya nggak gampang. Faktanya, makanya suatu negara diukur maju itu berapa entrepreneurnya, berapa persen. Indonesia ini dikenal dengan negara buruh, ya kan? Nggak kita sendiri, ya. Berapa persen? Kalau sampai 10% pengusahanya, negara itu berarti makmur, gitu. Apalagi sekarang udah hancur pelur, kita udah hanya segelintir orang yang kaya dah. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar itu hanya dari Allah, kalau salah itu dari saya sendiri sebagai manusia biasa. Ambil yang baik, yang buruk tinggalkan. Bukan berarti pulang pilih sandal yang baik, ya jangan, ya. Ambil yang baik, ya artinya semuanya kembali. Tentunya saya sebagai manusia biasa, bukan orang lain, hanya untuk ayo kita bangkit. Yang bukan hanya teori, tapi untuk action, melakukan. Ayo mulai. Mulai sekarang, mulai dari diri kita, ayo kita lakukan ke depan supaya lebih baik. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.